Hai everyone, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kepada Anda kisah-kisah inspiratif dari orang-orang yang telah sukses di dunia kripto. Jadi ada beberapa orang yang akan saya ambil sebagai sampel untuk memberikan inspirasi kepada Anda tentang kisah-kisah mereka yang sudah sukses setelah memutuskan terjun di dunia cryptocurrency. Namun sebelumnya itu, bagi Anda yang tertarik, yang menyukai konten ini, jangan lupa untuk dukung dengan cara klik subscribe, like, and share. Baik, kita masuk kepada kisah sukses orang pertama yang bernama Christopher Koch. Pada tahun 2009, awal saat Bitcoin muncul, Christopher Koch berinvestasi di Bitcoin sebesar $26,60. Jadi waktu itu harga Bitcoin masih sangat murah saat awal muncul. Setelah itu, seiring dengan berjalannya waktu, dia sibuk dengan pekerjaannya dan lupa memantau investasinya sudah sejauh mana perkembangannya. Jadi karena sibuk, setelah dia berinvestasi, dia sibuk dengan pekerjaannya, dia lupa. Dia tidak ingat lagi akan investasi yang pernah dilakukannya. Sampai suatu ketika di tahun 2013, ada berita muncul tentang trader yang sukses dengan Bitcoin. Saat itu juga, Christopher Koch ini teringat bahwa ternyata dia pernah berinvestasi di Bitcoin. Teringatlah dia pada waktu itu. Oh, ternyata saya pernah berinvestasi di Bitcoin. Setelah dia teringat kembali bahwa dia pernah berinvestasi di Bitcoin, akhirnya Christopher Koch mulai coba mengingat-ingat password atau kata sandinya untuk masuk ke dompet virtualnya. Jadi karena saking terlalu lamanya, dia tidak memantau perkembangan investasinya, karena dari periode tahun 2009 sampai dengan 2013 sekitar 4 tahun dia tidak pernah lagi mengutak-atik password atau dompet virtualnya itu, sehingga dia tidak terbiasa untuk mengingat password atau kata sandi dari dompet virtualnya itu. Sehingga pada tahun 2013 ketika dia teringat bahwa dia pernah berinvestasi, ketika dia ingin membuka dompet virtualnya, dia lupa password atau kata sandinya. Jadi teman-teman, sangat penting dalam dunia kripto itu kita harus menyimpan baik-baik yang namanya password atau kata sandi kita untuk masuk ke akun mining atau akun investasi kita. Karena jika hilang, maka tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk hal itu. Sehingga sangat penting bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi melakukan investasi di dunia kripto atau yang sedang melakukan mining atau nambang koin-koin gratis di dunia kripto, harap jaga baik-baik frasa sandi atau kata sandi atau password Anda. Karena itu ibarat menjadi kunci masuk Anda ke akun Anda untuk melihat perkembangan investasi ataupun perkembangan hasil nambang Anda. Jadi itu sangat penting. Jadi akhirnya Koch mulai mencoba mengingat-ingat kembali password dompet virtualnya karena sudah lama dia tidak mengecek perkembangan investasinya itu. Setelah mencoba dan berusaha keras mengingat kembali password dan kata sandi dompet virtualnya itu, sampai pada akhirnya dia berhasil mengingatnya. Dan ketika dia mencoba membuka dompet virtualnya dengan kata sandinya itu, dan ternyata berhasil, dompet virtualnya itu terbuka. Dan apa yang terjadi? Dan pada saat dia membukanya dompet virtualnya itu, betapa terkejutnya dia karena penghasilannya sudah mencapai angka $886.000. Luar biasa. Dari
jangka waktu atau dari periode waktu 2009 sampai 2013. Seiring dengan meningkatnya harga Bitcoin di pasaran yang sangat signifikan pada waktu itu, akhirnya investasinya yang awal mulanya hanya $26,60, hanya sekitar berapa ratus ribu, namun selang 4 tahun kemudian, seiring naiknya harga Bitcoin di pasaran dunia, di pasar kripto, maka investasinya pun berlipat ganda menjadi $886.000. Christopher Koh pun bergembira, lantas langsung membelanjakan 1.000 Bitcoin miliknya dengan membeli sebuah apartemen mewah di Oslo, Norwegia. Christopher Koh tidak pernah menyangka investasinya yang hanya $26,60 dapat tumbuh berkali-kali lipat seperti itu. Semoga kisah ini bisa menginspirasi untuk kita semua pioneers, khususnya bagi para pioneers Pi Network yang sesaat lagi akan segera launching atau segera memasuki fase 3 mainnet. Semoga saat ini yang sedang melakukan penambangan koin Pi gratis lewat HP, lakukan juga lockup atau penyimpanan koin, atau ibaratnya modern way of staking, atau cara modern, cara baru untuk melakukan strategi staking. Suatu saat nanti tanpa Anda sadari, harga koin Anda akan berlipat ganda tanpa Anda duga-duga. Jadi kisah ini semoga memberikan inspirasi kepada Anda. Kita berlanjut kepada kisah dari Rowan Hill. Berikut adalah kisah tentang Rowan Hill yang memutuskan pensiun dini di usianya yang baru menginjak 26 tahun. Rowan Hill adalah seorang pekerja di sebuah tambang batu bara di negeri kanguru Australia. Rowan Hill memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaannya setelah ia berhasil mendapatkan keuntungan besar dari investasi Bitcoin-nya. Kini Rowan Hill membangun situs jual beli mata uang kripto Coinvault.com yang melayani penjualan dan pembelian Bitcoin, Ethereum, dan Bitcoin Cash. Itulah kisah dari Rowan Hill yang memutuskan untuk pensiun dini di usia yang baru 26 tahun. Karena begitu banyaknya keuntungan yang ia dapatkan dari investasi Bitcoin, luar biasa. Ini juga merupakan kisah yang sangat inspiratif. Ya, kisah pensiun dini dari seorang pemuda di Australia yang bekerja sebagai penambang batu bara, namun ketika hasil investasinya mengalami kenaikan yang berlipat, akhirnya dia memutuskan untuk pensiun dan membuka usahanya sendiri. Luar biasa. Sangat inspiratif. Kisah yang ketiga adalah dari seorang Da Vinci Jeremy. Kisah sukses lainnya datang dari seorang developer software asal Chile yang bernama Da Vinci Jeremy. 10 tahun lalu ketika harga Bitcoin yang masih berkisar $1, Da Vinci Jeremy memutuskan untuk berinvestasi dengan membeli sejumlah Bitcoin pada waktu itu. Padahal waktu itu Bitcoin awal muncul, kebanyakan orang belum mengetahui dan belum memahami tentang dunia cryptocurrency itu seperti apa dan bagaimana potensi ke depannya. Tetapi hal kontras justru terjadi dengan diri seorang Da Vinci Jeremy yang justru melihat potensi besar dari mata uang kripto. Sehingga ia berani mengambil keputusan untuk berinvestasi dengan membeli sejumlah Bitcoin yang masih dengan harga yang sangat murah pada waktu itu. Dia juga bahkan menyarankan kepada orang-orang pada waktu itu untuk mari berinvestasi di Bitcoin dengan membeli sejumlah Bitcoin. Karena dia melihat potensi mata uang kripto yang sangat mengagumkan ke depannya. Benar saja apa yang dikatakan oleh Da Vinci Jeremy.
Karena setelah 10 tahun berlalu, harga Bitcoin akhirnya melambung tinggi dan Da Vinci Jeremy menjadikannya seketika menjadi orang yang sangat kaya raya dalam sekejap. Bahkan ia sering memamerkan sejumlah koleksi barang mewah miliknya termasuk mobil mewahnya di media-media sosial miliknya, dan juga ia sering bepergian keliling dunia dengan menyewa pesawat pribadi yang juga sering ia posting di medsos miliknya. Kekayaan milik Da Vinci Jeremy diperkirakan sekitar 10 juta US dollar. Wow, luar biasa. Ini juga salah satu kisah yang sangat inspiratif untuk kita semua. Kisah yang berikut adalah dari Eric Finman. Pada bulan Mei 2011, Eric Finman hanyalah seorang bocah biasa berusia 12 tahun yang mendapatkan kado Paskah dari neneknya berupa uang sebesar 1.000 dolar. Setelah mendapatkan hadiah uang sebanyak itu, Eric Finman bukannya menghabiskan untuk jajan seperti kebanyakan anak seusianya, tetapi Finman justru memutuskan menyimpannya dalam bentuk Bitcoin yang kala itu masih bernilai hanya sekitar 10 sampai dengan 12 dolar Amerika Serikat. Ketertarikannya pada Bitcoin menuntunnya mulai belajar trading. Waktu pun terus berjalan hingga 2 tahun kemudian, 2 tahun setelahnya, yaitu tepatnya di tahun 2013. Di mana harga Bitcoin saat itu menunjukkan peningkatan pasar yang sangat signifikan. Finman pun menyadari bahwa investasinya telah mencapai 100.000 dolar. Untuk ukuran anak sekolahan seperti dirinya, ia tergolong investor sukses, sehingga tak heran apabila remaja tersebut memutuskan berhenti sekolah dan mendirikan usahanya sendiri. Ketidaksukanya terhadap sistem pendidikan saat itu mendorong Finman mendirikan organisasi berbasis web bernama Botangle guna menyediakan layanan pembelajaran sistem peer-to-peer melalui obrolan video. Pada tahun 2015, ada seseorang yang hendak membeli perusahaan Finman ini senilai 100.000 dolar atau 300 BTC. Saat itu nilai Bitcoin kurang dari 200 dolar. Alih-alih menerima pembayaran dalam bentuk dolar, Eric Finman justru memutuskan menukarnya dalam bentuk pembayaran dengan Bitcoin. Keyakinannya terhadap kenaikan mata uang kripto yang setiap tahun terus merangkak naik menjadikan Finman miliarder Bitcoin di tahun 2017 pada saat usianya waktu itu baru menginjak usia 18 tahun. Wow, luar biasa. Semoga kisah Eric Finman dan ketiga orang sukses sebelumnya tadi mampu memberikan inspirasi dan motivasi semangat untuk kita saat ini agar jangan takut mengambil keputusan. Meskipun awalnya terlihat sederhana, kecil dan tak berarti bagi kebanyakan orang, namun jika keputusan kita itu merupakan hasil dari pertimbangan matang dan insting tajam, didasari pula oleh sebuah visi tajam ke depan akan sebuah prospek yang menjanjikan dari sebuah bisnis atau investasi yang kita jalani, maka lakukan dengan percaya diri dan penuh keyakinan. Jangan menunda, karena sesuatu yang awalnya dianggap kecil dan tak berarti, bahkan terlupakan, justru hal kecil tersebutlah yang kelak akan membuatmu menjadi besar dan sukses di mata orang. Jadi demikianlah sekilas tentang kisah sukses yang inspiratif hari ini. Semoga membawa manfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu teman-teman sekalian untuk jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, and share agar saya bisa terus hadir untuk memberikan informasi-informasi bermanfaat dan inspiratif kepada Anda sekalian. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.